Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fajri Asnan Kusuma dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Kelas S5 ingin menjelaskan tentang program saya, yaitu program kasir PT ABC. Ini adalah bagian menunya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian input sama laporan, saya ingin menjelaskan dulu tentang data-data. Yang pertama, datanya itu data barang. Inilah data barang yang terdaftar, yaitu dengan kode 101 dengan nama barangnya gula, satunya sekilo, harga per kilonya 18.000, dan terakhir jumlah yang terbeli yaitu 20.000. Maka stok awalnya otomatis 20.000, dan terakhir karena belum diapa-apakan maka stok akhirnya 20.000 juga. Jelas ini nama barang-barangnya. Lalu ada sales. Ini adalah nama-nama orang yang akan mengambil barangnya untuk dijualkan ke antar alamat. Ada Sidani, Man, Tanjung, alamat jelas, dan berikut nomor telepon HP-nya. Lalu ada stok. Nah, stok di sini adalah dari barang tersebut akan langsung terstore ke si stoknya. Itu sesuai dari kode barang, sesuai dari tabel barang, stok awalnya yaitu 20.000, 10.000, 20.000. Namun di sini stok akhirnya berbeda karena apabila terjadi penjualan, pembelian atau pengambilan, yaitu dimana barang-barang tersebut pasti berkurang dan bertambah, maka akan menyesuaikan dengan database si stok ini. Sedangkan yang di tabel barang tersebut, di mana stok awal dan stok akhirnya itu tetap sama karena si barang hanya merecord data-data yang hanya masuk, maksudnya data-data yang terbeli aja, yaitu nanti di form pembelian. Di form pembelian hanya akan membeli barang-barang tertentu, misalnya barang 101 membeli misalnya 50, bertambah 50, maka di sini bertambah 50 dan stok akhirnya bertambah juga 50. Jadi barang ini tidak sama dengan stok intinya ya. Lanjut ke menu. Pertama saya ingin menunjukkan input faktur beli. Dan ini data faktur belinya. Sudah sampai B6, maksudnya beli yang ke-6. Ini yang tadi yang di tabel barang ya, stok awal, stok akhirnya. Namun berbeda di tabel stok, yaitu tabel stok akan mengurangi atau menjumlahi dari apa yang terjual dan apa yang terbeli. Misal saya inputkan misalkan kita membeli barang bumbu halus 1 ons dengan harga 4.000, misalnya beli 50 buah. Maka total harganya terjelas ya 200.000. Kita save. Dan otomatis tersimpan. Lanjut ke faktur jual. Kita lihat dulu tabel jualnya. Ini adalah tabel jual yang maksudnya yang terjual di kedai. Maksudnya pelanggan itu pergi ke toko kami langsung. Nah, di sini apabila pelanggan langsung membeli di kedai kami, maka nomor fakturnya diawali huruf J. Di sini terjadi 5 kali transaksi. Dan untuk S ini terpisah, yaitu untuk si sales. Nanti akan saya jelaskan.
Saya coba input data baru. Misalkan Pak Katik membeli garam dengan jumlah 50. Misalkan Pak Katik ini membeli garam cukup banyak, 50 buah. Di sini harganya yaitu 200.000. Namun beliau kredit, artinya berhutang. Yang terbayar yaitu misalkan 100.000. Maka hutang otomatis 100.000. Tanggal di sini saya jatuhkan, maksudnya tanggal jatuh tempo untuk berhutang ini ditetapkan yaitu 5 hari setelah transaksi. Maka 9 Januari. Kita save. Di sini sudah terekam ya datanya, J6 kredit. Kredit ini nanti akan diproses di laporan, yaitu sebagai hutang. Nanti akan saya jelaskan. Kita lanjutkan ke faktur pengambilan. Di sini yaitu bukti-bukti si sales, yaitu ini orang-orang sales ini, bukti mereka mengambil barangnya akan di record di form ini. Jadi ini pertama Siman dengan sisa barang 9 buah, dan si Dani sisa barang 17, dan Tanjung 45. Di sini apabila si sales mengambil barang 50 buah, maka pas dia terjual barang tersebut maka berkurang-kurang. Sama seperti di si penjual di form penjualan. Di sini ada si S1 di mana Siman tadi dia sebenarnya sebelumnya mengambil barang tuh 50 buah. Namun terjual 10, maka sisa 40. Terjadi lagi dia terjual 23, sisa 17. Dan terjual lagi 8, sisa 9. Nah, itu yang ditampilkan di tabel sales, faktur pengambilan. Maka sisa dia sekarang 9. Jadi misal kita coba bukti sales mengambil lagi. Mandani Tanjung. Kita coba si Tanjung. Serentak 5 Januari. Kode barangnya, jumlah ambilnya misalkan 20. Sudah. Kita lanjut ke penjualan. Penjualan ini adalah penjualan si sales. Si sales mengambil barang tersebut, pastilah ada yang terjual. Maka setiap penjualan tersebut tidak semuanya yang terjual. Maka tiap barang yang ada di tangan si sales ini berkurang tiap ada terjadinya transaksi penjualan. Sini sudah berkali-kali S1 ini yang tadi Siman tadi, yang dimana terakhir dia bersisa 9. Nah, sekarang kita coba bukti Siman tadi, yaitu si S1 dengan tanggal pengambilannya 5 Januari, mungkin terjualnya 7 Januari. Misalkan si Kaladin, alamat Tunggul Hitam, dengan kode barang 105.
dari 9 barang yang dia ambil, dari 9 barang ini yang diambil, maka yang terjual misalkan habis. Dan skala ini bayar tunai. Oke, sudah. Maka si man tadi dengan terjualnya 9 terakhir, maka barang yang ada di tangannya itu sudah habis 0. Maka selesai sudah, dia jobnya sudah selesai. Maka untuk apabila dia ingin menjual lagi barang-barang yang baru, maka dia akan mengambil lagi di faktur sales, mengambil barang yang baru maksudnya. Oke, lanjut ke input EOKI. Sebelumnya saya ingin menunjukkan tabel EOKI-nya sudah ada sebelumnya. Ini adalah tabel EOKI-nya, yaitu kode barangnya 101, kebutuhan per tahunnya yaitu 20.000 dengan biaya simpan 10, biaya pesan 200. Maka ditemukan jumlah pemesanan ekonomisnya 894 buah dengan interval 16 hari. Begitupun dengan 102, biaya simpan 20, 150, 192. Jadi tiap barang beda kebutuhan per tahunnya, beda biaya simpannya, beda biaya pesannya. Maka beda juga jumlah pemesanan ekonomisnya, dan per harinya jumlah dibelinya juga berbeda. Ini ada yang sama 15, ini ada yang 8. Ya, kalau inputnya seperti tadi, apabila ada salah dalam setahun tuh, ada salah input, analisa EOKI-nya bisa diulang lagi untuk tahun berikutnya gitu. Coba inputkan analisa EOKI-nya, misalkan 105, dimana kebutuhannya 15.000 dengan biaya simpan 50, otomatis akan muncul jumlah ekonomisnya itu 346 setiap 8 hari. Ya, seperti itu. Nggak perlu saya save soalnya datanya udah kesimpan sebelumnya. Ini hanya contoh. Dan ini akan diulang inputnya setahun sekali. Jadi supaya lebih efektif dihitung per tahun. Lanjut ke pelanggan. Pelanggan ini inputannya ya seperti ini ya. Otomatis di tabel pelanggannya udah ada. Sebelumnya pelanggannya udah diinputkan, jadi nggak perlu lagi pelanggan yang baru. Sama dengan sales, ini hanya inputannya aja. Sederhana. Ini barang, sudah ada datanya. Kita lanjut ke laporan penjualan. Di laporan penjualan ini sudah saya rangkum beberapa laporannya, yaitu laporan penjualan harian tunai atau harian kredit, lalu ada penjualan harian total, penjualan bulanan total, penjualan tahun total, dan print hutang dan piutang per tanggal. Misalkan saya coba di tanggal 1 Januari 2020 dengan keterangan tunai. Siapa aja? Nah, di sini ada si J1. Untuk kredit, tidak ada. Misalkan si J1 di tanggal 1 Januari terjadi transaksi dengan nomor faktur J1. Bisa kita langsung print. Bisa dilihat di sini print tunai J1 nama pelanggan Sonia.
Lalu misalkan kalau kredit, saya coba lihat kalau yang kredit yang di tanggal berapa, ada di tanggal 2, misalkan di tanggal 4. Oke, kan di tanggal 4 Januari 2020, siapa aja yang kredit, siapa aja yang berutang. Di sini akan jelas terlihat. Si dengan nomor faktur J5 sama J6 masing-masing berhutang 30.000 sama 100.000. Langsung kita bisa print kreditnya. Karena kredit maka penjualannya otomatis ya total dari harga tadi. Harga barangnya 80.000, 200.000, namun tidak terdeteksi dia berhutang. Nah, ini nanti perginya ke laporan hutang. Nah, untuk yang print harian total yaitu dia hanya mengidentifikasi si tanggal sama bulan. Di tanggal 4 apa aja yang terjadi transaksinya dan ditotalkan. Ini yang mesti si kredit tadi ya. Kita coba data yang lain. Misal tanggal 5 Januari. Nah, di tanggal 5 Januari terjadi penjualan dengan nomor faktur S1, S1 sama S2. Di tanggal 5 Januari dengan total 368.000. Jadi di total harian ini dia menghitung untuk satu hari, tidak tergantung tunai atau kreditnya, dan dirangkum semuanya per hari. Bulanan total yaitu menghitung per bulannya. Tentu banyak ya karena transaksi terjadi cuman di bulan Januari aja. Total penjualannya yaitu 970.000. Ini nanti tanda tangannya. Kalau udah di print dicetak, nah nanti bisa tinggal ambil pena tanda tangan. Tahun total dihitung per tahun. Tahun itu 2020. Sama 970.000. Kita coba yang bagian hutangnya. Yaitu hutang ini dihitung per bulan. Di bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini lumayan banyak. Si J3, S1, 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 J5, J6. Jelas hutangnya yaitu si J6 lumayan banyak nih 100.000. Dan J3 nih kecil 13.500, masing-masing berhutang. Nah, nanti apabila si pelanggan ini membayar hutangnya, maka lunas, maka laporan hutang si nomor faktur yang membayar tadi akan hilang. Nah, yang piutang ini yaitu yang hutang tadi. Piutang ini maksudnya uang kita berada sama orang lain, namun yang uang kita sama orang lain itu termasuk uang masuk, maka termasuk ke dalam piutang. Sama dengan yang dihutang tadi, dengan total mereka yang berhutang yaitu 285.500. Ini tanda tangan. Kita masuk ke laporan faktur jual. Nah, di sini faktur jual tadi ada laporannya. Jelas. Selanjutnya laporan faktur sales, yaitu pengambilan. Bukti pengambilannya yang tadi ini S1, S2,
dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu laporan pembelian, membeli barang. Sesuai dengan di form tadi, dengan yang di tabelnya, keluar laporannya sesuai. Nanti di sini tinggal print terus tulis pena, isi tanda tangan. Sini ada rekap, itu dari faktur jual tadi, direkap. Hanya butuh nomor fakturnya dan total bayarnya. Ini adalah analisa EOQ dari yang tadi dijelaskan. Rumus-rumusnya udah ada langsung di programnya, jadi sekali enter udah keluar langsung. Ini untuk stok yang di screen, maksudnya stok awal. Stok awal pertama kali beli gula yaitu di 1 Januari sebanyak 20.000, maksudnya sebanyak 20.000 kilogram. Ini 10.000 liter, 20.000 piece, 20.000 ons, 15.000 bungkus. Dan ini adalah stok terbaru, maksudnya stok terakhir yang sudah terkurang-kurang atau yang tertambah karena beli atau terjual, terambil. Ini adalah stok sekarang. Jelas. Oke, sampai di situ saja dulu. Sudah selesai programnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.